siapa yang berangkat ke masjid berjalan kaki sudah bersuci dari rumahnya, maka dihitung per langkah. Jadi satu langkah satu kebaikan, ya, satu langkah dihapus dosanya. Jadi langkah kanan ditambah derajatnya kebaikan, langkah kiri dikurangi atau dihapus dosa-dosanya. Gimana kalau naik sepeda? Itu kan tadi hadisnya jalan kaki, ya, satu langkah. Naik sepeda dihitung enggak? Ya dihitung per tetes bensin, ya. Bensinnya tetes atau pertalitnya tetes, ya satu kebaikan, tetes lagi dihilangkan dosanya. Ini kalau masjidnya agak jauh, ya. Tapi kalau masjidnya dekat disunahkan untuk berjalan kaki dan bersuci tadi. Jadi diusahakan wudhu. Loh Ustaz, nanti di masjid kan ada tempat wudhunya, ada kerannya, ya, ada kamar mandinya, ya. Ya enak di sana saja. Iya, enggak apa-apa. Nanti umpama di tengah jalan batal. Tapi diusahakan dari rumah sudah suci, ya. Jadi kadang-kadang eman nanti di rumah enggak usah tak pakai umpam mahal, ya. PDAM mahal bayarnya. Jadi tak irit, saya wudhu di masjid saja, saya mandi di masjid saja, ya. Ya ini namanya sengaja menguras air di masjid. Padahal kita enggak ikut urunan, enggak pernah bayar infak, ngentekno banyune masjid terus. Nah ini yang di rumah airnya ya di eman-eman. Ini yang enggak boleh, ya. Jadi diusahakan wudhu di rumah, kecuali di rumah enggak ada air. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ketika keluar rumah mau ke masjid, ya, berdoa keluar rumah. Gimana doanya? Kemarin sudah kita terangkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini ketika keluar rumah nutup pintu atau nutup kamar, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya biar nanti berangkat ke masjid dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, berangkatnya dengan tenang meskipun sudah qomat, ya. Fa'alaikum bisakinah, hendaklah kalian berangkat dengan tenang, ya, ini hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan ketika kalian mau berangkat ke masjid jangan terburu-buru meskipun sudah qomat, ya. Makanya Ustaz, kalau kita nggak cepet-cepet kan ketinggalan. Makanya kalau kepingin nggak ketinggalan berangkatnya, ya, sebelum adzan sudah berangkat dan tidak terburu-buru. Kenapa kok Rasulullah melarang kita berangkat ke masjid dengan berburu atau terburu-buru? Harus tenang. Karena yang pertama, ya, ketika kita berangkat terburu-buru langsung sholat, maka posisi kita capek dan kita nggak bisa khusyuk. Bukan ketika membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tersenggal-senggal. Akhirnya apa? Enggak khusyuk, malaikat bingung iki maca apa. Ambekane tok sen krungu, ya. Ya itu yang pertama, enggak bisa khusyuk, ya. Kemudian yang kedua membahayakan. Apalagi pakai sarung yang kecil, bisa saja keserimpet. Ya lari bubuk-bubuk keserimpet di tengah jalan jatuh, berdarah. Akhirnya apa? Pulang nggak jadi sholat atau kesandung batu di situ karena terlalu gugup, nggak melihat ke bawah, nggak lihat batu ada di depannya. Ya itu salah satu manfaatnya ketika ke masjid berangkatnya dengan tenang, ya, dengan tenang saja. Ya, kalau kepingin tidak ketinggalan harus berangkat pas adzan atau sebelum adzan biar nggak keburu-buru ke masjid. Kemudian ketika kelima sekarang, nanti ada 10. Yang kelima ketika berangkat di tengah jalan harus sambil doa. Sudah pernah doa? Harus sambil doa. Doanya gimana? Doa ini diterangkan oleh Rasulullah, ya, di hadis Abu Dawud. Doanya agak sedikit panjang tapi gampang kita praktekkan. Doanya Allahumma ja'al fi qalbi nuron, waj'al fi lisani nuron, waj'al fi sam'i nuron, waj'al fi basari nuron, waj'al khalfi nuron, waj'al nuron, ya, wa amami nuron, waj'al min fawqi nuron, wa min tahti nuron, Allahumma a'zim li nuron.
Hafal. Nuron itu cahaya. Jadi Allah maj'al fi qalbi nuron, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Ya. Waj'al fi lisani nuron, dan jadikan di lisanku nuron, cahaya. Waj'al fi sam'i nuron, dan jadikan di telingaku nuron, cahaya. Ya. Waj'al fi basori nuron, dan jadikan di penglihatanku nuron, cahaya. Waj'al khalfi nuron, dan jadikan di belakangku cahaya. Wa amami nuron, dan jadikan di depanku cahaya. Waj'al fi khalfi nuron, fi fauqi nuron, jadikan di atasku cahaya. Waj'al fi tahti nuron, dan jadikan di bawahku cahaya. Allahumma a'zim nuron, ya Allah aku mohon padamu cahaya. Hafal ya.